Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai kasus serangan cyber pada Bank Syariah Indonesia pada tahun 2023, di mana anggota kelompok kami yang pertama saya Roja Khairunisa, Saya Putri Fajriana Tasya. Dan saya Luciana Chania. baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri, disilakan. Penjelasan serangan cyber. Pada 8 Mei 2023, layanan perbankan digital Bank Syariah Indonesia atau BSI mengalami gangguan besar akibat serangan ransomware kelompok peretas Lockbit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas serangan ini dan akan menyebarkan 1,5 terabyte data nasabah jika tembusan tidak dibayarkan. Insiden ini menyebabkan layanan ATM, mobil banking, dan sistem pembayaran BSI lumpuh selama beberapa hari, merugikan nasabah serta merusak reputasi bank. 3 kelemahan keamanan yang dimanfaatkan. 1. Kelemahan pada endpoint security. Sistem endpoint seperti komputer karyawan atau software mungkin tidak dilengkapi dengan antivirus atau firewall yang kuat. 2. Kurangnya patch management. Celah keamanan pada perangkat lunak yang tidak diperbarui memberikan peluang bagi peretas. 3. Human error atau kurangnya edukasi atau pelatihan karyawan. Karyawan yang tidak waspada terhadap phishing email atau praktik keamanan buruk seperti menggunakan password lemah. Empat, yaitu backup tidak optimal. Jika backup data tidak dilakukan secara rutin atau tidak disimpan di lokasi yang sama dengan sistem utama, pemulihan jadi sulit. Dampak serangan. Yang pertama yaitu ada gangguan operasional. Layanan bank seperti ATM, mobil banking, dan sistem pembayaran yang lumpuh, menyebabkan ketidaknyamanan bagi nasabah dan mengganggu transaksi keuangan. 2. Kerugian finansial. BSI mengalami kerugian yang signifikan akibat gangguan layanan dan potensi pembayaran Yang ketiga, yaitu kerusakan reputasi. Kepercayaan nasabah terhadap BSI menurun, yang dapat berdampak jangka panjang pada hubungan nasabah dan citra bank. 4. Regulator. Adanya ancaman saksi dari otoritas keuangan karena pelanggaran perlindungan data. Baiklah, saya balikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Putri. Materi selanjutnya akan saya presentasikan mengenai strategi pencegahan dan mitigasi. Tindakan preventif. Yang pertama, pelatihan kesadaran keamanan cyber. Dengan mengadakan sesi pelatihan rutin bagi karyawan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman phishing dan cara menghindarinya. Kedua, simulasi serangan cyber internal untuk menguji kesiapan karyawan dalam menghadapi serangan phishing. Tindakan preventif yang kedua, penerapan multi-factor authentication atau MVA. Menggunakan autentikasi dua faktor untuk mengakses ke sistem perbankan guna mengurangi risiko pencurian kredensial. Menerapkan sistem verifikasi berbasis biometrik untuk pengguna dengan akses yang sensitif.
Yang ketiga, pembaruan dan patch keamanan berkala. Melakukan update rutin terhadap sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan untuk menutup celah keamanan. Menerapkan sistem manajemen patch otomatis agar tidak ada sistem yang tertinggal dalam pembaruan keamanan. Tindakan preventif yang keempat, segmentasi jaringan. Memisahkan jaringan internal, sistem kritis, dan jaringan eksternal untuk membatasi penyebaran ransomware. Menggunakan FLAN untuk mengisolasi berbagai fungsi sistem sehingga jika terjadi serangan, dampaknya dapat diminimalkan. Tindakan preventif yang terakhir yaitu menerapkan prinsip less privilege, mengatur hak akses karyawan hanya sebatas yang dibutuhkan untuk pekerjaannya, menggunakan sistem pengelolaan hak akses berbasis peran atau role-based access control atau RBAC. Penguatan sistem informasi akuntansi yang pertama dengan cara enkripsi data sensitif menggunakan enkripsi EES256 untuk melindungi data transaksi dan informasi nasabah. Menerapkan teknologi tokenization untuk mengamankan data kartu kredit dan informasi sensitif lainnya. Dua, backup data secara rutin. Melakukan backup harian dan menyimpannya di lokasi yang berbeda dengan mekanisme offsite atau cold storage. Memastikan backup dilakukan dengan sistem immutable storage yang tidak dapat dimodifikasi oleh ransomware. Yang ketiga, penerapan sistem deteksi intrusi atau IDS dan pencegahan intrusi atau IPS. Memantau lalu lintas jaringan untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Menggunakan solusi yang berbasis AI untuk mendeteksi pola anomali yang dapat mengindikasikan serangan cyber. Skenario respon insiden. Yang pertama, identifikasi dan isolasi serangan. Mengisolasi perangkat yang terkena ransomware untuk mencegah penyebaran yang lebih lanjut. Memutuskan koneksi jaringan perangkat yang terinfeksi tanpa mematikan sistemnya secara langsung. Dua, analisis dan identifikasi malware. Tim IT dan keamanan cyber menganalisis jenis ransomware dan vektornya menggunakan layanan threat intelligence untuk menentukan sumber dan pola serangan. Yang ketiga, pemulihan data. Memulihkan data dari backup yang tidak terinfeksi, menggunakan teknologi snapshot untuk mengembalikan sistem ke kondisi sebelum serangan. Empat, komunikasi krisis. Memberikan informasi transparan kepada nasabah dan stakeholder mengenai langkah mitigasi yang diambil. Menunjuk juru bicara resmi untuk mengelola komunikasi dengan media dan publik. Yang kelima, penyelidikan forensik, mengidentifikasi sumber serangan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan. Melibatkan pihak ketiga untuk melakukan audit keamanan pasca insiden. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Lucy kepada Lucy. Disilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan membacakan materi implementasi teknologi keamanan. Definisi ZTA, Zero Trust Architecture adalah pendekatan keamanan siber yang didasarkan pada prinsip Never Trust, Always Verify. Jangan pernah percaya, selalu verifikasi. Dalam ZTA, setiap akses ke sistem harus divalidasi secara ketat, baik dari dalam maupun jaringan, sehingga meminimalkan risiko akses tidak sah, termasuk serangan ransomware. Penerapan dalam sistem perbankan. Yang pertama, autentikasi dan akses aman. Menggunakan MVA, Multi-Factor Authentication, bagi nasabah dan pegawai bank. Yang kedua, mengadopsi Single Sign-On
dengan kontrol akses berbasis peran Role Based Access Control atau RBAC. Yang kedua, perlindungan data nasabah. Enkripsi data perbankan dengan AES 256 untuk mencegah pencurian informasi menggunakan data loss prevention DLP untuk mengontrol transfer data sensitif. Yang ketiga, segmentasi jaringan menggunakan microsegmentation agar malware tidak bisa menyebar antar sistem jika terjadi pelanggaran. Yang keempat, deteksi dan respon ancaman otomatis menggunakan security information dan event management untuk mendeteksi anomali keamanan. Menggunakan endpoint detection and response seperti CrowdStrike atau Sentinel-1 untuk mendeteksi ransomware. Next. Yang B, penerapan dalam marketplace. Yang pertama, keamanan transaksi online menggunakan tokenisasi dan ALBAS fraud detection untuk mendeteksi transaksi mencurigakan. Yang kedua, keamanan akun pengguna dan penjual memanfaatkan biometrik dan autentikasi berbasis perilaku seperti pemindaian wajah atau sidik jari untuk login. Yang ketiga, keamanan API dan infrastruktur cloud menggunakan API gateway dengan kontrol akses zero trust untuk melindungi komunikasi antar layanan. Memanfaatkan web application firewall untuk mencegah serangan DDoS dan SQL injection. Contoh tools untuk mendeteksi dan mencegah serangan ransomware atau kebocoran data. Yang pertama, Microsoft Azure AD Active Directory dan Google BeyondCorp mengelola autentikasi dan akses berbasis identitas. Yang kedua, Scalar Zero Trust Exchange mengamankan komunikasi dan akses pengguna. Yang ketiga, Palo Alto Prisma Access, solusi cloud natif yang menerapkan kebijakan Zero Trust dalam skala besar. Yang keempat, CrowdStrike, Falcon, dan Sentinel-1 mendeteksi serta merespon ancaman keamanan pada endpoint. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Lucy. Kesimpulan dari pembahasan kami kali ini yaitu serangan ransomware terhadap BSI menegaskan pentingnya keamanan cyber dalam sektor perbankan. Insiden ini mengakibatkan adanya gangguan layanan, potensi kebocoran data, serta kerugian finansial dan reputasi. Oleh karena itu, langkah pencegahan seperti autentikasi ganda, enkripsi data, pelatihan karyawan, serta sistem deteksi dini harus diterapkan untuk mengurangi risiko serangan. Selain itu, institusi keuangan perlu memiliki strategi mitigasi yang efektif, termasuk backup data yang aman, prosedur respon insiden yang cepat, serta penerapan teknologi keamanan. Transparansi dalam komunikasi dengan stakeholder juga penting untuk menjaga kepercayaan nasabah. Dengan pendekatan yang komprehensif, sektor perbankan dapat meningkatkan ketahanan terhadap serangan cyber dan memastikan perlindungan data serta layanan yang lebih aman bagi nasabahnya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kami. Terlebih terkurang, kami memohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.